Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Menguasai Microsoft Excel adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki karena di dunia kerja, pendidikan, pemerintahan, selalu ada pengolahan data. Dan Microsoft Excel adalah program yang paling banyak digunakan. Walaupun banyak program lain baik yang berbayar ataupun open source, tapi kebanyakan interface-nya mirip dengan Microsoft Excel. Dan tambahannya, Microsoft Excel pada tingkatan advance memiliki fitur bisa diprogram dengan bahasa Visual Basic for Application atau VBA. Untuk itu, izinkan saya memberikan pengenalan secara singkat terhadap program Microsoft Excel agar teman-teman mengerti dasar-dasar dan dapat menggunakan program Microsoft Excel secara lebih percaya diri, bagaimana cara men-setting awal, di mana tata letak menu, dan dasar-dasar lainnya. Jika ada yang kurang tepat atau teman-teman ada pengetahuan lain, mohon dikoreksi. Excel yang saya gunakan adalah versi LTC. Jika teman-teman menggunakan versi lain, jangan khawatir, prinsip-prinsip menunya sama. Mari kita mulai. Ke Microsoft Excel di komputer. Klik Start, Program, Microsoft Excel. Inilah tampilan Excel ketika pertama kali dibuka. Di bagian atas Home ada blank workbook dan beberapa template yang bisa teman-teman pilih. Klik More Template, maka akan lebih banyak lagi template yang bisa digunakan. Tapi untuk kali ini kita belum menggunakan template. Kita kembali lagi ke Home. Di sini selain ada pilihan-pilihan template tadi, di bawahnya ada Recent. File adalah file-file yang sebelumnya pernah dibuka di komputer ini atau pernah disimpan di komputer ini. Misalnya pekerjaan teman-teman yang lalu, maka bisa dicari di sini. Sangat mudah sekali untuk mencarinya. Baik, file ini belum tersimpan sampai teman-teman memutuskan untuk menyimpannya. Namun saran saya, sebelum bekerja, sebaiknya setiap file itu kita simpan dulu, sehingga kita kehilangan hasil kerja kita di Microsoft Excel karena misalnya mati lampu atau komputer hang, atau dan lain sebagainya, sehingga file kita tetap aman. Apa yang kita kerjakan tidak hilang. Oke, untuk menyimpannya, kita pilih menu Save atau gambar floppy disk ini, atau dengan Ctrl S, kita klik saja. Di sini Save this file. Sini akan di save, namanya adalah book 1. Choose location-nya adalah di folder document. Kita bisa juga mengklik More Option untuk memilih tempat lainnya dan juga memilih opsi-opsi lainnya. Saya buka Browse, kemudian saya pilih Desktop. Di sini saya sudah siapkan folder pemula. Kemudian kita tulis di sini yang book 1 kita jadikan pemula 01. Untuk menyimpannya dengan menggunakan password, bisa klik tool di sini. Ada general option. Nah, di sini ada password to open dan password to modify. Teman-teman boleh menggunakan password untuk membuka atau password to open dan password untuk memodifikasi. Jika teman-teman memilih opsi ini, tinggal diklik saja sehingga file Microsoft Excel teman-teman bisa terlindungi dari dibuka oleh orang-orang yang tidak boleh membuka. Pengamanan lah. Dalam hal ini saya tidak menggunakan password dulu, sehingga saya cukup dengan memberikan nama dan kemudian langsung saya save. Sudah tersimpan. File Excel bisa disebut juga workbook atau spreadsheet. Satu workbook setidaknya memiliki satu sheet. Teman-teman dapat menambah sheet dengan menekan tanda panah di sini. Double klik untuk mengganti nama. Misalnya kita kasih nama data. Klik kanan, akan lebih banyak lagi menu di sini. Ada insert. Selain tadi menggunakan tanda tambah, kita juga bisa menggunakan insert. Kita pilih insert apa? Kita pilih worksheet. Nah, jadi sheet 3. Kemudian sheet ini juga klik kanan bisa dijadikan apa? Dikasih color warna kuning. Di rename. Diganti namanya seperti tadi, double klik, atau di move or copy. Misalnya kita move or copy data ini.
Nah, dia selain di move juga ada di copy, di double. Oke, itu menu-menu untuk sheet. Oke, sheet berisi banyak sel. Satu kotak ini adalah sel. Satu sel bisa untuk menginput nomor atau tag atau karakter. Setiap sel punya alamat kolom dan row. Pojok kiri ini adalah sel. Sel ini, untuk memperbesar tampilan sel ini, kita bisa mengklik di sebelah pojok kanan bawah dengan mengklik tanda tambah. Untuk mengecilkannya, kita bisa mengklik tanda minus. Atau juga bisa dengan tekan shift dengan mouse wheel di tengah. Mari kita berkenalan dengan sel kembali. Ini adalah sel D4 seperti dengan nembok ini. Kemudian di atas sel di sini ada alamatnya. Alamatnya adalah D4 sesuai dengan di nembok. Di atas sini adalah formula bar. Misalnya kita ketikkan di D4. Misalnya kita ketikkan nama di D4. Formula bar akan timbul nama juga, sama isinya dengan di dalam sel. Kemudian jika kita ketikkan sama dengan, kita pilih sel D4, maka sama-sama akan keluar nama. Tapi lihatlah, di dalam formula bar ini akan keluarlah bentuk formulanya, yaitu sama dengan D4. Kalau kita ke D4, maka akan keluar nama. Itulah perbedaannya. Di samping kiri ada nembok. Nembok ini juga bisa kita gunakan untuk pergi ke titik sel yang tertentu. Misalnya A100. Kita enter, maka kita akan ke titik sel A100. Bagaimana untuk kembali dari sel A100? Kita kontrol dan home. Kembali ke A1. Oke, di sini nama adalah D4, kolom D dan row 4. Kolom ditandai dengan huruf, row ditandai dengan angka. Jumlah kolom saat ini di Excel yang saya gunakan adalah sebanyak 16.384 kolom dan baris adalah 1.048.576 baris. Cukup banyak ya teman-teman. Bisalah untuk menampung pekerjaan sehari-hari kita. Untuk menuju sel dengan baris terakhir, teman-teman bisa menekan tombol kontrol kemudian panah ke bawah. Situ terlihat 1.048.576 baris. Kemudian untuk menuju kolom terakhir, teman-teman bisa menekan tombol kontrol kemudian panah ke kanan. Itu sudah sampai di XFD. Kolom XFD. Jadi alamat sel terakhir ini adalah XFD 1048576. Jadi sudah sangat luas sekali teman-teman ya. Bisa untuk menampung pekerjaan sehari-hari teman-teman. Kita kembali lagi dengan kontrol home. Kembali ke A1. Misalnya sekarang kita mengetikkan mengetikkan kalimat seperti ini, maka kalimat ini akan terlihat terlalu panjang pada kolom D. Seperti terlihat kalimat juga ada di kolom E, kolom F, kolom G, kolom H. Padahal pada kolom E itu tidak ada apa-apa, pada kolom F juga, pada kolom G juga. Jadi kalimat ini hanya ada di kolom D. Nah, kolom juga bisa dilebarkan. Bisa dengan mengklik di samping sini mengarahkan mouse kepada perbatasan antara kolom D dan E, kemudian teman klik kiri, kemudian geser.
Itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah dengan mendouble klik di antara D dan E, maka dia akan cukup untuk kolom ini. Namun kemungkinan teman-teman tidak suka dengan kolom yang terlalu lebar, jadi row pun bisa juga dilebarkan dengan ditarik ke bawah, cuma kata-katanya tetap memanjang. Ini kita gunakan menu wrap tag. Nah, wrap tag. Oke, sehingga jadi cukup, cuma kolomnya juga tidak terlalu lebar. Dengan mouse juga bisa menyorot seluruh kolom atau menyorot row. Ketika disorot, maka tekan Ctrl terus plus, maka akan menambahkan kolom. Ctrl minus, maka akan mengurangi kolom. Kemudian ini adalah sel tunggal. Ketika dia dipilih seperti ini, maka akan menjadi sel D4 sampai dengan sel F7. Tulisannya seperti ini. D4 titik 2 F7. Ini adalah bentuk referensi yang biasa nanti kita gunakan dalam rumus. Bentuk kursor pada Excel ini bisa berubah-ubah. Kursor putih ini adalah kursor untuk general select. Dia bisa memilih, sana, memilih sini, memilih row, memilih kolom, mendrag, menggunakan bentuknya putih dan agak tebal. Kemudian ada lagi move kursor. Nah, ini ada tanda panahnya. Dia bisa memindahkan ke C7, dipindahkan lagi, bisa memindahkan isi sel. Nah, kemudian ada lagi namanya fill. Dia ada ketika kita menyorot di pojok sini, maka akan jadi tanda tambah kecil. Ini adalah fill handle. Nah, kenapa ini kosong? Karena ini adalah rumus. Fill akan mengcopy apa yang ada di atasnya. Kalau di sini rumus D4, maka dia akan mengcopy di sini sama dengan D4 dan dicopy menjadi sama dengan D5, D6, D7. Karena di sini kosong, maka di sini 0, tidak 0. Tapi kalau ini adalah tag nama, kita fill ke bawah, maka akan tetap keluar nama. Sehingga rumusnya juga akan terisi kembali, sama seperti tadi. Untuk meluaskan juga berbeda, dia ada tanda panah di samping kanan dan samping kiri, sama atas bawah. Untuk mengedit, dia akan menjadi kursor, bisa diselipkan di antara tag-tag ini. Tuh. Gitu ya. Misalnya ini A-nya kita buat NMA. Double klik. Nah. Untuk mengedit bisa juga dengan F2 atau F-pen F2. Akan ada langsung di ujung, kursornya akan ada langsung di ujung konten, di ujung isi dari sel. Double klik atau sama dengan Fn F2. Baik, sekarang kita coba buka file yang sudah kita simpan tadi dengan memilih recent ini. Menu di recent, home, recent, kita klik Excel pemula ini ya. Untuk mengefektifkan pembelajaran kita, saya sudah menyiapkan beberapa hal yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Sekarang kita membahas mengenai menu-menu di Excel. Ini adalah menu di Excel, disebutnya ribbon atau pita. Menu saya mungkin bisa berbeda dengan teman-teman, tapi jangan terlalu dipusingkan karena ini bisa disetting dengan menggunakan customize ribbon seperti ini teman-teman ya. Oke, dalam ribbon ini ada beberapa tab, yaitu tab home, tab insert, tab draw, back layout, formula,
dan lain sebagainya. Di dalam setiap tab akan ada menu, grouping menunya, yaitu di tab Home ada clipboard, di sini ada paste, cut, copy, painter, format painter, dan juga misalnya di insert kita bisa menginsert table, menginsert grafik atau chart, dan seterusnya. Di draw juga teman-teman bisa drawing tool, touch, comport, replay. Untuk di page layout, di sini ada untuk page setup, ada theme, dan juga ada di sini ada view guidelines. Kita hilangkan maka akan hilang. Garis yang grid line ini dia tidak akan muncul pada saat kita print, hanya sebagai garis bantu saja. Ketika kita hilangkan, bagus untuk membuat dashboard misalnya. Ini kita hilangkan, dan kita kembalikan. Di setiap grouping menu ini, misalnya page setup, ada pilihan lainnya di tanda panah ini. Pilihan ini adalah sama saja dengan menu di sini margin, tapi dengan opsi-opsi tambahan. Oke, jadi teman-teman bisa klik di sini atau di sini, dia akan ada menu-menu tambahan. Setiap kursor teman-teman ada di atas feeder, maka dia akan keluar keterangannya. Di sini di atas margin ada keterangan adjust margin, set the margin size for the entire document or the current section. Kemudian ada lagi misalnya tag di sini table. Nah, di sini ada juga selain keterangan daripada fitur, maka dia menunjukkan atau memberitahu kita Ctrl plus T untuk create table atau insert table. Jadi bisa juga belajar di sini ikonnya apa? Insert an icon. Insert an icon to visually communicate using symbol. Jadi ketika kursor teman-teman ada di atas suatu fitur, maka akan ada keterangannya, sehingga teman-teman tidak akan kesasar di sini. Kita kembali ke home saja. Ribbon ini bisa dihilangkan dengan mengklik tanda panah di sini. Collapse the ribbon. Ketika ribbon hilang, teman-teman jangan panik. Tinggal klik home lagi, maka akan keluar lagi ribbonnya. Ketika masuk ke sel lagi, ribbonnya akan tutup lagi. Ketika teman-teman mengklik tab insert, maka akan keluar juga menu ribbonnya. Selain mempin dengan tanda pin ini, bisa juga dengan F1. Karena di komputer saya ada Fn, jadi saya tambahin Ctrl Fn F1. Lebih gampang sih dengan tanda panah dan pin ini. Oke. Selanjutnya kita akan mulai membuat table. Di sini kita mulai mengetik jumlah pekerja pada divisi. Misalnya saya ingin membuat jumlah pekerja, judul tabel ini adalah di tengah, maka kita klik merge and center. Kemudian kita tebalkan hurufnya, kita perbesar hurufnya misalnya menjadi 14. Kemudian kita kasih background color menjadi berwarna. Oke. Kemudian di row ini terlalu lebar, kita bisa double klik untuk menjadikan langsung sempit ya. Kalau terlalu sempit kita lebarkan lagi seperti ini. Untuk membuat tulisan ini di tengah, maka kita klik center. Oke. Nah, untuk membuat ini lebih menarik ada di atas, kita kasih border. Saya hapus dulu ini hitungannya. Ini counter ini kecilan, kita lebarin sedikit. Oke. Nah, misalnya ini kita akan format menggunakan border, bisa juga dengan klik kanan, format cell, border. Kita kasih border tipis di sini, dan di sini. Oke. Ada barisnya. Kemudian jika kita ingin angka ini kita buat menjadi tebal atau miring,
dan dikasih warna merah, misalnya, ketemulah seperti ini bentuknya. Untuk mengcopy format ini, maka teman-teman bisa klik format painter. Klik format painter, maka di sini akan ada animasi seperti ini. Maka ketika kita klik sel yang lain, misalnya sel angka 2 ini, sel D6, maka dia akan mengikuti format yang diberikan kepada sel B4. Seperti itu. Jika ingin digunakan berkali-kali, maka di double klik format painternya. Maka bisa digunakan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semua formatting bisa di copy, tidak hanya 2 formatting ini. Apapun formattingnya, maka akan mengikuti format painter ini. Untuk menghilangkannya, tinggal tekan escape. Oke? Untuk menghitung ini semua, teman-teman bisa mengetik sama dengan sum kurung buka. Ini yang tadi referensi, kurung tutup, enter. Ini adalah dalam formula sum B4 sampai dengan B7. Tambahkanlah sel B4 sampai dengan B7. Untuk mengcopy, untuk menghitung semua sisi ini, maka klik fill handle, akan keluar jumlahnya. Atau dengan cara sorot bagian sini, kita pergi ke auto sum, klik auto sum, akan keluar juga sama hasilnya. Untuk shortcutnya, kita tekan tombol alternatif plus sama dengan enter. Jadi kita seleksi dulu, kemudian kita tekan tombol alt, kita tekan tombol sama dengan, sama juga akan keluar seperti tadi. Kemudian untuk mencetak hasil kerja kita, maka kita tinggal seleksi di sini page layout, print area, set print area. Ketika file, print, inilah seperti ini hasilnya nanti kalau kita print. Bisa juga kita simpan dalam bentuk PDF. Kalau kurang besar, maka back setupnya kita ganti. Misalnya kita buat 120%. Seperti ini. Atau mau di tengah, atau mau seperti apa sesuai kebutuhan, kita klik saja, kita ke view, page break preview. Nah, inilah page break preview page 1. Untuk page layoutnya seperti ini teman-teman, dalam satu halaman tadi. Dengan page setup lagi tadi, kita di sini margin horizontal. Print preview dia akan ada di tengah horizontalnya. Setup lagi, ketika dia di margin vertikalnya juga kita mau sampai di tengah, maka dia akan ada di tengah seperti ini. Tinggal print. Oke, print, maka dia akan jadi file PDF. Kita simpan file PDF-nya di pemula. Oke, ini teman-teman hasil printannya yang di tengah. Kalau kita mau print lagi tadi, page setup, marginnya, vertikalnya tidak usah, horizontalnya saja, maka seperti ini hasilnya. Kita print pemula 02 misalnya, kita kasih nama. Seperti ini PDF-nya. Oke, begitulah ngeprint untuk menjadi file PDF. Selain dengan menu print tadi, bisa juga dengan file export. Nah, export di sini create PDF or XPS. Kita klik saja. Di sini kita ada menunya XPS dokumen atau PDF. Kita pilih PDF saja. Ini dengan menu export. Misalnya kita bedakan ya.
Di sini tulisannya juga publish. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, caranya bisa dengan print, bisa tadi ini ada dua dengan print, ada juga dengan publish. Hasilnya seperti ini. Ada 3 file tadi. Ini dengan metode publish, menu bawaan dari Excel, ini dengan menggunakan Adobe Printer. Sama saja, cuma filenya lebih kecil sedikit yang menggunakan Adobe Printer ya. Baik teman-teman, setelah kita bisa mencetak tadi dan mempublish dengan menjadi PDF, maka sekarang saya menuju ke menu selanjutnya, yaitu kita mengenai copy dan paste dan cut. Di Excel itu ada menu namanya copy dan cut. Kalau copy adalah seperti ini, misalnya kita copy buah pepaya ini, kita sorot dulu, kita select, kemudian kita klik kanan, kita copy. Ada animasinya seperti lingkaran ini, kemudian kita pilih misalnya di sini, kita klik lagi, kemudian kita paste. Nah, akan sama, cuma bedanya kolom width-nya, lebar kolomnya dia tidak terpaste juga. Kalau mau kolom width-nya, kita tambahin di sini paste spesial kolom width. Nah, jadi sama, lebar kolomnya juga sama. Ini kalau copy. Kalau cut, bedanya dengan copy adalah misalnya kita cut ini, kita sorot lagi, sekarang tapi kita pilih klik kanan, cut, sama persis. Misalnya kita simpan di kolom M ini, kemudian kita paste, maka yang sini hilang. Cut itu seperti memotong, hilang, pindah ke sini. Oke, bedanya copy dan cut, tangkap ya. Saya Ctrl Z untuk mengulangi atau mengundo. Itu copy dan cut. Copy juga bisa mengcopy yang tadi misalnya teman-teman ya. Ini angka 26 ini isinya rumus. Kalau saya copy kemudian saya paste di sini, maka hasilnya 0 karena tidak ada nilai di sini. Karena di sini perintahnya adalah sum I4 sampai dengan I7 atau jumlahkanlah I4 sampai dengan I7. Tapi kalau saya copy di sini, copy, kemudian saya simpan misalnya di sini, klik, saya paste value yang simbolnya 1 2 3 ini, maka akan keluar angka 26. Tapi dia adalah bukan rumus, melainkan sudah menjadi teks 26. Sudah bukan rumus lagi, tapi value dari rumus itu, hasil dari rumus itu. Itu adalah yang kedua. Bisa juga, misalnya, saya buang dulu ini, misalnya tabel buah ini bentuknya ke bawah, teman-teman mau dibuat menyamping. Copy, kemudian klik di sel K ini misalnya, kemudian pastenya paste spesial, pilih yang paste spesial, kemudian pilih lagi transpose. Oke, dia akan menjadi horizontal. Oke. Berikutnya, kita akan memformat angka menjadi mata uang. Misalnya ini harga beli, kita format menjadi mata uang di sini. Jadi ada rupiahnya, teman-teman ya. Juga belakang komanya bisa kita hilangkan di sini menjadi 10.000. Jumlah koma bisa diatur. Kemudian kita juga bisa mengalihkan total modal ini, kita klik, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah terjual dikali harga beli, ketemunya 500.000.
Kita copy ke bawah, kita fill. Nah, ada kode seperti ini, berarti dia kurang lebar, teman-teman. Kita klik lagi, double klik, maka dia akan lebar sendiri. Ini kita jadikan juga mata uang. Kita klik sini. Omsetnya akan menjadi sama dengan jumlah terjual dalam kilogram dikali harga jual. Ini ya teman-teman ya. Kita lebarkan lagi. Untuk marginnya adalah sama dengan omset dikurangi harga modal. Inilah marginnya. Berapa persen margin ini? Sama dengan margin dibagi modal. Nah, untuk merubah margin koma ini menjadi persen, tinggal diklik persen. Ternyata toko buah Firman Segar sudah mematok keuntungan adalah 45% untuk semua jenis barang yang terjual. Untuk menyeting ini biar sama dengan di sistem Indonesia, titik memintakan ribuan, koma untuk desimal. Bisa juga teman-teman cek di file, option, advance. Nah, di sini use system separator. Karena di sini saya menggunakan sistem Indonesia, maka saya menggunakan use system separator. Bisa juga kita secara default menggunakan desimal separatornya apa, kita isi di sini, thousand separatornya atau ribuan separatornya kita ketik di sini sebagai apa gitu ya. Karena saya sudah menggunakan format Indonesia, maka sudah mengikuti saja format yang ada di komputer saya. Kita cancel. Untuk menambah kolom, kita tinggal sorot G, kemudian klik kanan, insert kolom. Untuk menambah baris, kita tinggal klik row, misalnya row jambu ini, kita klik insert kolom. Untuk menambahkan 2 kolom, kita tinggal memilih 3 ini, kemudian insert, akan keluarlah 3 kolom. Untuk menambah 3 baris, kita klik untuk menambah 3 baris, kita klik ini, sorot, insert, maka keluar 3 baris. Saya undo lagi. Untuk menambahkan sel, maka bisa dengan insert, di sini sel, right. Nah, ini menambahkan sel ke kanan. Gitu. Untuk menambahkan row, insert, down, shift cell down, 2. Baik. Identasi, misalnya di sini nama buah pepaya, nama buah mangga ini kita mau majukan sedikit. Kita gunakan identasi. Nah ini, increase indent. Nah jadi seperti itu, atau decrease. Misalnya 1 saja. Kemudian di sini ada lagi find and replace. Sangat penting sekali ketika kita membuat data yang banyak ya. Find dulu. Find misalnya kita find pepaya. Find. Bukan cuma pepaya. Nah, ini pepaya. Juga ada di apel. Nah, karena ini optionnya adalah kalau kita tidak dipilih match entire cell content. Kalau kita klik match entire content, maka tidak ada,
karena harus sama. Kalau kita mau pilih pepaya maka pepaya. Fine. Temu di sini langsung disorot ya. Fine neck tidak ada, pepaya cuma satu doang berarti kan. Close. Kemudian find itu juga ada pilihannya find and replace. Misalnya pepaya kita replace dengan jeruk mandarin misalnya. Replace. Cannot find the match. Nah, temu jeruk mandarin. Ternyata identasi juga berpengaruh ya teman-teman ya. Oke, jadi pepaya sudah dirubah menjadi jeruk mandarin. Kita rubah lagi jeruk mandarin ini menjadi pepaya. Misalnya menjadi pepaya Bangkok. Replace. Jadi pepaya Bangkok. Oke, itu find and replace sangat bermanfaat ketika kita bekerja dengan suatu file yang sangat banyak recordnya. Kemudian berikutnya adalah ke conditional formatting. Conditional formatting, misalnya sini ada suhu rata-rata bulanan. Nah, kita mau cari kalau yang sangat panas akan kita merahin. Misalnya yang 27 derajat. Kita tinggal sorot saja seluruh data ini, kemudian conditional formatting, highlight cell and rule greater than, misalnya kita pilih lebih besar dari 26, maka akan merah. Atau hanya tagnya saja, kita bisa juga, atau di fill juga. Oke, nah bisa juga di sini conditional formatting, highlight less than-nya itu green. Nah, jadi yang lebih kecil itu akan hijau, yang lebih besar itu akan merah. Itu adalah conditional formatting. Nah, kemudian di sini bisa juga kita pilih lagi, kita mau hilangkan, tinggal kita klik clear, ada clear format, clear content, clear comment, clear hyperlink. Kita clearkan formatnya, maka dia akan kosong lagi. Kita clear kontennya, maka akan hilang semua angkanya. Kita undo saja, akan keluar lagi. Oke, itu menu clear. Kemudian kita akan mengurutkan data, misalnya ini. Data ini kita mau urutkan yang dari Surabaya mana, yang dari mana-mana. Kita urutkanlah. Kita sort and filter. Kita sort misalnya dari A ke Z. Kalau expand selection, maka dia akan mengikuti semua. Sort dari B dulu, Bogor, Cilacap. Nah, inilah nama-namanya. Oke, Ctrl Z. Kalau misalnya tidak sort A to Z-nya tidak expand the selection atau continue with current selection, maka hanya akan berubah apa yang kita pilih saja pengurutannya, sehingga datanya akan berubah. Jadi pilih tadinya dari Surabaya, sekarang dari Bogor gitu ya. Ctrl Z. Jadi kalau mau semuanya tersortir, maka harus di expand selectionnya, sort, bahkan sampai nomornya pun jadi ngacak. Ctrl Z. Kemudian ada lagi filter. Sini filter. Misalnya kita mau pilih yang dari Surabaya saja. Kita select all, kemudian kita pilih Surabaya. Cuma satu orang Surabaya. Kita pilih yang dari Bogor misalnya. Berapa orang Bogor? Maka ada 5 orang, 4 orang ya di sini. Nah, konnya ada 4 orang. Cilacap ada 1. Untuk menghilangkannya, tinggal kita
pilih di sini, kemudian filternya kita hilangkan. Kemudian untuk membuat grafik, nah ini ada satu grafik bulan mangga ya. Ini saya sudah siapkan penjualan mangga di bulan Januari. Kita hapus dulu saja. Untuk membuat grafik, teman-teman tinggal insert chart. Kita pilih saja chart yang ini misalnya. Nah, kita tambahkan datanya. Sorry, untuk buat grafik saya ulangi. Cut. Untuk membuat grafik, kita pilih datanya, kemudian kita insert chart, kita pilih yang ini misalnya, langsung keluar dia. Mangga, bisa juga di format lagi, pakai ini, pakai ini, kayak ini. Nah, bisa juga dengan tambahan access title, kemudian data table, legend, label, akan jadi seperti ini. Untuk grafik ada juga di tutorial di channel saya yang lainnya. Nah, ini untuk grafik dengan banyak macamnya. Saya buang lagi, kita sorot dulu filenya, kita insert grafik, kita kasih grafik ini. Sama seperti tadi, tambahkan ininya juga sama seperti tadi, kita bisa pilih yang ini. Oke, chart title-nya kita bisa ganti, misalnya penjualan buah periode tahun 2023. Oke, seperti ini. Nah, ada lagi grafik yang mangga dan omset. Ini berbeda jauh. Bagaimana? Misalnya kita buat grafiknya, insert, grafik lagi, seperti ini. Nah, cuma satu yang munculnya, yang juta-juta saja. Karena 500 ini sangat kecil, ada tapi sangat kecil. Nah, sekarang kita klik option di sini. Sorry, kita klik change type-nya, kita pilih yang combo. Jadi ada dua. Oke, nah ini yang merah ini total offset, yang ini biru ini mangga segini, omsetnya segini, 25 juta gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk bekal teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.